Saudara-saudaraku, Shalom saudara-saudara. Oh, kurang semangat. Shalom. Itu baru semangat ya. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan lebih senang lagi kalau melihat senyum saudara. Iya. SMS, senang melihat saudara senang. Iya. Bukan senang melihat saudara susah, bukan ya. Ya, baik saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini masih lanjutan. Semoga saudara tidak bosan, jenuh, karena ini yang kita lihat setiap hari. Ini yang kita jumpai setiap hari. Dan itu yang membingungkan kita. Apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang kita dengar dengan telinga kita. Dan membingungkan kita. Tapi biarlah kiranya firman Tuhan membawa kita lebih dalam untuk mengalami Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai dengan 24. Sekarang kita masuk di dalam inti dari Mazmur ini. Ya, inti yang pertama dari Mazmur 73 sehingga kita mengambil tema kita sepanjang 1 tahun ini adalah lebih dalam dengan Tuhan. Mazmur 73 ayat 16 sampai dengan 24, tapi nanti kita akan khusus mempelajari 21 sampai dengan 23. Rasanya tidak cukup waktu untuk membahas 24. Kalau sedikit-sedikit semua bisa dibahas ya. Kemudian sampai Wahyu pun bisa dibahas kalau hanya mengupas kulit-kulitnya. Tapi rasanya waktu kita terbatas untuk membahas semuanya. Nah, tema kita pagi ini adalah berkat-berkat dalam hadirat Tuhan. Kenapa harus ibadah? Kenapa harus gereja? Gereja terus. Minggu lalu kan sudah. Kemarin sudah. Pemuda sudah. Remaja sudah. Masa datang lagi? Kira-kira apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Karena hidup kita ini saudara-saudara, kita sudah baca kemarin, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tapi faktanya bahwa mata kita ini selalu melihat. Mulai bangun pagi sampai dengan kita mau tidur, mata kita melihat. Kita melihat orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, tapi diberkati. Kita melihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak terlibat dalam pelayanan, dan mereka hidup dalam dosa, hidup tipu-tipu, tapi kelihatannya diberkati. Kelihatannya mereka sehat. Dibandingkan saya, bukan saya yang maksudnya Alkitab ya. Tapi kelihatannya saya dan saya saudara-saudara adalah saya. Saya yang sudah setia kepada Tuhan, tapi kok sakit ya? Saya setia kepada Tuhan, kok ada saja yang tipu-tipu saya? Saya setia kepada Tuhan, kok ada saja yang tidak senang? Nah saudara-saudara ini menarik, karena ini pengalaman bukan dari orang biasa. Mazmur 73 ditulis oleh imam yang bukan hanya seorang yang bernubuat, tapi seorang yang mengalami Tuhan. Seorang imam yang tidak punya tanda. Seorang imam yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi faktanya bahwa dia mengalami sakit. Dia seorang hamba Tuhan, tapi faktanya dia mengalami kesulitan. Dan macam-macam sakit yang dialami. Baik, Mazmur 73 ayat 16 mulai. Saudara sambil melihat Alkitab saudara atau saudara bisa mengucapkan bersama-sama dalam hati atau mengeluarkan suara, itu bagus. Ya. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini penyakit dalam. Penyakit pada bagian dalam tubuh kita, apakah itu kanker, atau apa yang menusuk-nusuk,
Ini yang dialami oleh banyak orang. Ayat 22. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, dalam situasi yang membuat kita bingung dengan keadaan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, di mana hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi mereka diberkati kelihatannya oleh mata kita. Saya katakan minggu yang lalu bahwa mata kita itu melihat di permukaan, melihat di depan saja, tapi kita tidak melihat sampai kedalaman hidup mereka. Kita melihat penampilan mereka dan kita lihat, wah, neces, mantap. Bukan pakai P tapi pakai F. Mantap hidupnya. Betul-betul sukses hidupnya. Rasanya nggak ada sakit. Kelihatannya begitu. Tapi kita tidak tahu di dalamnya itu. Nah, saudara-saudara, pemazmur mengajak kita ketika melihat situasi yang membingungkan, tinggalkanlah alas yang pertama, tiang pertama di mana kita berpegang, yaitu dengan mata kita. Mata bisa menipu. Alas yang kedua kita harus tinggalkan, yaitu pikiran-pikiran kita yang banyak menyita. Kadang-kadang apa yang kita lihat sepertinya benar menurut pikiran kita dan kita harus tinggalkan. Dan kita masuk di ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Mengapa kita harus masuk di hadirat Tuhan? Di ayat 16 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke tempat kudus. Ke tempat kudus bukan tempat ibadah. Ke tempat kudus bukan gereja. Ke tempat kudus bukan ruang doa. Ke tempat kudus bukan Taman Eden yang ada di Jogja, yang di Kaliurang. Ke tempat kudus bukan yang ada taman di Bedugul di sana. Ada taman, goanya indah, ada salib di depannya. Bukan. Tapi tempat kudus ini adalah hadirat Tuhan. Tidak jauh. Tidak jauh, saudara-saudara. Mengapa kita menyimpan stres begitu lama? Padahal sebenarnya ada tempat yang paling dekat untuk bisa menyembuhkan jiwa kita. Ada tempat yang paling dekat untuk memulihkan keadaan kita. Dan menguatkan kita kembali, yaitu tempat kudus. Tempat kudus adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat kudus adalah tempat di mana waktu yang khusus kita mendekati Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita mungkin tidak mendengar Tuhan melalui telinga kita. Kita tidak melihat tiba-tiba ayat itu terang semua seperti kesaksian orang. Waktu saya baca Alkitab cuma buka-buka saja, padahal tiba-tiba ayatnya itu terang semua. Mungkin kita tidak punya pengalaman pribadi seperti itu. Atau kita coba-coba seperti orang lain, dalam nama Tuhan Yesus terbukalah ayat yang khusus. Tapi sudah baca sampai 2 halaman juga kok tidak dapat malah. Apalagi ya? Mungkin kita tidak dapat pengalaman khusus seperti itu. Tapi coba berdiam diri dan bicara kepada Tuhan. Setelah itu biarkan Tuhan bicara kepada kita. Dalam penyembahan. Nah, saudara-saudara. Mengapa kita harus masuk dalam hadirat Tuhan? Apakah ada berkat yang disiapkan? Apakah ada perubahan dalam hadirat Tuhan? Apa yang akan dikerjakan Tuhan dalam hadiratnya? Berkat-berkat apa yang Tuhan siapkan di hadiratnya. Ayat 21 sampai dengan 24 menjelaskan itu. Sekalipun ayat 21 tidak ada, sebenarnya tidak ada kata ini ya. Bukan ketika.
Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Bahkan waktu kita mau masuk hadirat Tuhan dan rasanya masih sakit mengingat perkataan orang. Rasanya begitu sakit dan sakitnya sampai di sini. Mengingat perlakuan orang, bukan cuma perkataan orang, tapi menusuk-nusuk pinggang. Itu penyakit bagian dalam. Saudara, tempat yang paling tepat adalah hadirat Tuhan. Bahkan kalaupun mungkin kita sudah berdoa, masih di hadirat Tuhan kita mengalami ayat 21 ini, tetap diam di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, tempat kudus ini bukan hanya di mana saudara datang duduk diam berlutut dan kemudian mencoba untuk berdoa. Tapi hadirat Tuhan adalah dengan upaya kita menjumpai Tuhan dan membuang semua pikiran-pikiran jahat dan mempersilahkan Tuhan menyentuh kita dan berbicara apa yang Tuhan mau katakan. Kita merendahkan hati kita di sana dan membawa semua beban-beban kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan memulihkan kita di hadiratnya. Berkat yang pertama di ayat 21. Ayat 21 ya terus. Membuat jiwa tenang. Ayat 22. Saya sudah menyinggung minggu lalu tapi belum terlalu dalam. Ayat 22 berkata, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Aku dungu dan tidak mengerti. Konteksnya adalah di ayat 3. Di ayat 3 pemazmur berkata, aku cemburu. Saudara, kenapa kita cemburu? Karena ini. Harusnya saya yang dapat jatah itu. Bukan dia. Ini. Jadi di ayat 3 dia merasa dia paling berhikmat. Dia 3 merasa dia sudah paling rohani. Dia 3 merasa dia paling benar sampai dia cemburu. Tuhan tidak benar. Kenapa saya mengalami ini dan orang itu yang tidak serius dengan Tuhan lebih diberkati, lebih bahagia. Dagangannya berhasil, ludes. Diberkati hidupnya setiap hari. Dia cemburu dan kemudian dia lihat ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, 13. Tapi di ayat 22 berkata, waktu dia masuk di hadirat Tuhan, aku dungu. Aku bodoh padahal tadi pintar sekali. Saudara, orang yang biasanya merasa pintar adalah orang yang belum mendapatkan jamahan kasih Tuhan. Maka orang yang merasa pintar akan selalu tukang koreksi. Dia ngelihat kesalahan orang, lalu dia lihat kesalahannya diri sendiri dan berkata, ada yang tidak benar, saya tidak benar, dia tidak benar. Tapi pemazmur ini masuk di hadirat Tuhan dan dia berkata, ternyata aku bodoh sekali, aku tidak ngerti tentang hidup. Tadinya dia merasa paling mengerti. Dia berangkat kerja, dia melihat paling mengerti. Dia melihat suasana di gereja, dia melihat tidak rohani, kurang rohani. Rohani gereja di sini tidak bagus. Wah, saya yang bagus. Wah, tidak semangat. Kelihatannya paling rohani, tapi ketika masuk di hadirat Tuhan, Tuhan tegur dia dan dia berkata, aku dungu. Sampai menyamakan dirinya dengan hewan yang gak tahu apa-apa. Saudara, orang-orang sombong harus masuk di hadirat Tuhan. Bukan hanya tepuk tangan dan angkat tangan, ibadah loncat-loncat. Itu belum tempat kudus. Belum. Loncat-loncat dan sukacita bersama dengan orang lain, itu belum tempat kudus.
Tempat kudus adalah di mana kita betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menegur kita, menegur hidup kita. Semua hikmat yang kelihatannya kita berhikmat di sini, kita paling pandai di sini. Dan koreksinya hebat sekali kepada semua orang. Dan merasa paling rohani. Tapi ketika masuk dari Tuhan, gak ada apa-apanya rupanya. Kita gak ada apa-apanya. Kasih kita, hikmat kita, kosong luar biasa. Jadi saudara-saudara, berkat apa yang Tuhan beri? Ketika kita di luar Tuhan, kita paling berhikmat dan kita menyerang apa? Ini stres. Tapi di hadirat Tuhan, gak ada serangan. Siapa yang kita serang? Kita jumpa sama Tuhan. Tuhan begitu kudus. Seorang hamba Tuhan, teman kita, ya, katanya cucu dari Siloam, sedang membangun gereja. Bangun gereja 6 meter lebarnya, tingginya tinggi sekali. Tinggi bangunannya. Sampai kalau orang foto itu tidak kelihatan karena tinggi. Dia bilang, saya kan seorang psikolog, jadi saya tahu. Saya bangun gereja ini tinggi supaya ketika masuk dalam gereja sadar. Kita ini gak ada apa-apanya, kita kecil. Kita kecil, di hadapan Tuhan kita kecil. Ih, bagus juga ya. Mungkin kita bangun gereja buat tinggi ya. Dan kita gak ada apa-apanya. Kita gak ada apa-apanya. Melihat Tuhan itu, di hadirat Tuhan, kita gak ada apa-apanya. Kita tidak bisa dibandingkan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Di hadirat Tuhan, kita kosong. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti aku hewan di dekatmu. Seperti hewan di dekatmu. Dia tidak menghancurkan dirinya, dia tidak menghakimi dirinya, tapi dia baru sadar, dia tidak apa-apanya. Artinya dia tenang. Dia tenang karena tidak ada lagi penghakiman. Hadirat Tuhan itu mengangkat semua beban-beban kita. Hadirat Tuhan akan membuat semua kepikiran-kepikiran yang menuduh orang lain, bahkan menuduh diri kita, ingin menghancurkan diri kita. Di hadirat Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Buatlah jiwa kita tenang dengan cara masuk di hadirat Tuhan. Dan Tuhan memulihkan jiwa kita. Bukankah itu ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 3? Engkau memulihkan jiwaku. Atau engkau menyegarkan jiwaku. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ini bukan di gereja. Tapi setiap saat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan betul kita tidak apa-apanya. Sudah buang semua. Semua penghakiman, semua tuduhan, semua kritikan. Dan semua rasa tidak suka. Dan menikmati hadirat Tuhan. Yang lebih indah dari berjumpa dengan orang lain. Amin saudaraku. Jiwa kita tenang. Buang rasa cemburu. Buang rasa marah. Buang rasa keluhan. Jadi orang yang suka marah. Coba datang di hadirat Tuhan. Bukan loncat-loncat, bukan tepuk tangan. Coba berdiam diri mengangkat. Aku berserah. Semua kemarahanku, semua bebanku. Tuhan, angkatlah. Coba bicara pelan-pelan. Gak usah luapkan semua perasaanmu. Dan kemudian selesai. Memang ada orang begitu. Bapak dengar saya ya. Saya mau ngomong 1 jam. Saya setengah mati mendengar. Yang susahnya itu pakai HP. Sudah panas di sini. Dengar 1 jam. Habis itu, sudah Pak ya, saya mau pergi kerja. Enak sekali, dia sudah memberi beban di sini. Saya pikir lagi besok gimana dia. Dan dia berkata, sudah Pak ya, enak sekali. Kami itu hamba Tuhan itu menyimpan kekesalan saudara itu. Saudara tidak tahu. Ya. Apa kalau ada orang berkata begini, Pak, saya mau cerita sesuatu. Oh sudah, lipat tangan gini diam. Saya sudah diam, aduh. Pasti berat ini. Tapi Bapak jangan bilang sama siapa-siapa ya.
Itu yang paling berat kalau sudah bilang begitu. Karena saya kadang-kadang tidak tahan untuk mengucapkan itu. Jangan bilang sama siapa-siapa ya, oh Tuhan. Ini pasti beban berat. Ya, beban berat. Wih, rahasia banyak sekali di sini, banyak sekali. Nggak bisa bilang sama siapa-siapa. Sama ibu juga nggak boleh bilang. Karena sudah bilang nggak boleh bilang sama siapa-siapa ya. Saya takutnya ngomong sama ibu, lalu ibu juga saya bilang jangan bilang sama siapa-siapa ya. Lalu ibu cerita juga kepada Ibu Elis dipesan, ibu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini untuk kita saja ya. Daripada curhat sama orang lain saudara, itu dibilang sama siapa-siapa tuh. Iya, dibilang sama siapa-siapa. Yaitu beban kami untuk nyimpan rahasia itu, waduh. Jadi kalau saudara nanti kalau saya mati, mungkin saudara tanya, rahasia apa yang harus dikeluarkan? Itu buka hatinya, buka, ini banyak rahasia di sini ya. Rahasia orang banyak sekali disimpan di sini. Karena mau dikeluarkan juga. Ya saudara kan enak, keluarkan, sembuh. Ya sembuh. Sudah Pak ya, enak banget. Dia sudah buang sesuatu sama saya, dia bilang, saya pergi Pak, enak sekali. Coba kalau sama dokter, bayar loh kalau sama dokter. Dokter cuma gini-gini aja kan. Ngomong aja sudah. Dokter biasa 100.000 ya. Dokter spesialis 200.000. Profesor 300.000. Saya sudah pernah coba semua. Dokter biasa 100.000. Spesialis 200.000. Profesor saya cari ke sana 300.000. Untungnya bilang karena Bapak hamba Tuhan jadi setengah aja ya. Coba begitu ya. Itu sebabnya jarang yang mau jadi hamba Tuhan. Karena waktunya habis cuma dengar. Coba kalau dokter, ya. Dokter tidak ambil kesimpulan, kita yang stres. Jadi sakit saya apa Pak? Tenang ya, sakit saya apa Pak? Dikasih obat, sakit saya apa Pak? Ya kita pengen dengar sakitnya. Coba kalau ketemu dengan pendeta, saya sakit, tidak akan mungkin. Lalu kalau pendeta bilang, saudara sakit, Bapak ini macam-macam ya. Tenangkan jiwa kita di hadirat Tuhan. Enggak ada tuduhan dan Tuhan tidak menuduh. Ayat 22. Kita dungu, kita tidak punya hikmat sama sekali. Biarlah Tuhan sumber hikmat kita. Sehingga rasa cemburu, rasa marah, rasa khawatir di sini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan. Kemudian berhenti. Ternyata saya tidak apa-apanya. Semua pikiran saya, semua kecemburuan saya, semua kemarahan saya, dan rasa tidak adil. Tidak benar semuanya. Di hadirat Tuhan. Karena Tuhan menguduskan motivasi kita. Tuhan menguduskan pikiran kita. Dan memberi ketenangan di pikiran kita. Supaya kita mengalami damai sejahteranya. Amin. Jadi ini bukan penghinaan aku dungu, bukan. Ini juga bukan merendahkan dirinya, bukan. Karena tadinya dia merasa paling berhikmat. Yang kedua, berkat apa yang kita dapatkan di hadirat Tuhan. Ayat 23 bagian A. Ayat 23 bagian A di sana dikatakan, aku tetap di dekatmu. Diulang ya. Tadi di ayat 22 di sana dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Lalu di ayat 23 diulang lagi, tetapi aku tetap di dekatmu. Walaupun aku dungu dan tidak mengerti apa-apa tentang hidup ini, betul aku tidak ngerti, betul kan? Kita pikir apa yang kita lakukan sudah baik. Tapi ternyata salah. Sudahlah di hadirat Tuhan. Atau kadang-kadang begini, orang sudah lakukan itu dan selalu merasa salah terus orang itu. Kita juga yang perlu ada di hadirat Tuhan untuk tenangkan jiwa kita, pikiran kita. Tetapi aku tetap di dekatmu. Yang kedua, mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Dia di sini merasa pintar, merasa berhikmat, merasa paling rohani. Tapi kemudian dia tinggalkan tiang satu melihat, tiang dua merenungkan, memikirkan, habis. Sampai rasanya panas otaknya. Akhirnya rambutnya habis. Memikirkan saudara. Lalu kemudian, aku tetap di dekatmu.
dia mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa tidak diterima oleh orang lain, ada satu pribadi hebat, besar, yang menerima kita. Atau kalau kita merasa di sini kita yang paling benar dan semua orang salah sampai kita tidak bisa menerima mereka, coba di hadirat Tuhan. Dia menerima kita. Dia menerima kita. Dia tidak menghakimi, dia tidak menuduh. Di grup kami, di sebelah, grup yang di sebelah. Jadi saya ikut grup itu hampir 70. HP-nya panas. Akhirnya keluar pelan-pelan di grup ini pelan. Kebanyakan, hampir 70-an. Sekarang sudah hampir 70. Jadi di grup kami yang satu, itu semua hamba Tuhan. Dan kemudian ada yang bertanya, bagaimana melayani seorang wanita, seorang istri yang sudah berkali-kali ditipu oleh suaminya sampai sudah tidak mau percaya sama suaminya. Bukan cuma tidak mau percaya, itu ada kemarahan dan tidak bisa mengampuni. Jadi bukan cuma tidak percaya tetapi tidak bisa mengampuni sama sekali. Banyak yang mengusulkan perlu dikonseling ulang. Ada yang mengusulkan lagi, oh dia perlu dibimbing. Ada yang mengatakan, oh dia mungkin belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus sampai dia bisa mengampuni. Dia harus dibimbing sampai dia bisa mengampuni. Lalu ibu ini berkata, sudah semua dilakukan. Sudah dikonseling, sudah dibimbing. Tapi ibu ini terlanjur sakit hati. Tidak bisa mengampuni. Walaupun memang masih satu rumah dengan suaminya. Saya cuma menjawab begini. Tidak tahu jawaban saya benar atau salah. Coba bimbing dia untuk menerima kasih Bapa. Bahwa Bapa sudah menerima kita. Kita si pendosa, si pendurhaka yang menyakiti hati Bapa. Tapi Bapa bersedia menerima kita. Bapa bersedia mengampuni semua dosa-dosa, semua kesalahan, semua ketidaktaatan kita, semua kemarahan kita. Bapa menerima itu. Itu saja. Dibimbing bagaimanapun. Tapi kalau orang tidak mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa, dia tidak bisa mengampuni. Dibimbing sampai terima Yesus, lalu kemudian, bolehkah saya menginjili Bapak, Ibu sekali lagi? Paling dibilang, loh saya ini percaya Tuhan Pak. Saya kuliah di STI lagi Pak. Saya sampai S2 loh Pak. S2 saya 2 kali loh. Wah. Pelayanan saya begitu banyak. Kenapa harus dibimbing terima Yesus? Memang bukan dibimbing terima Yesus. Tapi dibimbing untuk mengalami kasih dari Bapa. Kasih dari Yesus yang menerima kita. Nah yang kedua ini, aku tetap di dekatmu. Saya menyimpulkan mendapatkan penerimaan dari Tuhan dari kata ini. Karena kata ini kalau diterjemahkan bunyinya begini. Dari teks aslinya, kalau diterjemahkan berkata, tetapi saya terus menerus denganmu. Kata tetap itu artinya berkesinambungan. Kata tetap itu terus menerus. Dan kata berkesinambungan terus menerus itu ada unsur pengorbanan. Ada kata gigih di dalamnya. Jadi saya tetap gigih di sini sekalipun saya melihat faktanya dan saya merasa sakit perkataan mereka, sakit apa yang mereka lakukan. Tapi saya tetap menikmati hadiratmu. Saya mengalami ketenangan, damai, sejahtera sebab saya diterima oleh Bapa. Kalau saya keluar di sini, saya tidak menerima orang lain. Kalau saya di sini, saya tidak menerima diri saya sendiri. Tapi kalau saya di sini di hadirat Tuhan, saya diterima oleh-Mu Tuhan. Jadi aku tetap itu terus menerus.
Sekalipun ada serangan dari orang lain, ada serangan situasi yang tidak enak, aku terus menerus di sini berkesinambungan, tidak akan berhenti. Bukan di gereja terus, bukan. Bukan pelayanan terus. Sampai istrinya tanya, kemana ke gereja? Kemana ke gereja? Kok di gereja terus? Kami butuh makan loh. Ya kerja ya, kerja. Ya tapi kesini enggak apa-apa ya. Menolong menghibur kami ya. Tapi kalau waktunya tidur, kami tidur ya. Hadirat Tuhan, kita mendapatkan penerimaan. Kalau ada kuasa hebat menerima kita, bagaimana perasaan kita? Itu di hadirat Tuhan, kita mendapatkan penerimaan, pengampunan, dan sukacita karena kita diterima. Coba kalau kita berkunjung ke rumah orang, dan kita sangat ingin ketemu dengan orang itu. Atau kita berkunjung kepada sahabat kita yang kita kemudian kles hari ini. Kita bermusuhan hari ini, 1 hari, 2 hari ini. Dan kita ingin ketemu dengan dia. Ada rasa senang karena kita ingin memulihkan hubungan. Mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Tetapi saya terus menerus denganmu. Terus menerus ini bukan otomatis. Aku tetap di dekatmu bukan otomatis. Bukan serta-merta. Bukan, perjuangan begitu berat. Sekali ini bukan tempat. Tapi ini adalah kualitas hidup. Di mana kita berangkat di tempat pekerjaan. Kita disakiti di situ dan ada hadirat Tuhan. Terima kasih engkau menerimaku Tuhan. Saya ditolak hari ini. Saya ditolak oleh bos saya karena pekerjaan saya hancur berantakan. Engkau menerima saya. Atau mungkin kita melakukan kesalahan. Nikmati hadirat Tuhan, itu menenangkan kita. Nikmati hadirat Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi adalah kita sudah kerja mati-matian, ditegur, dihakimi, dan kemudian kita balik menghakimi diri kita, memang bodoh sekali. Tidak tahu apa-apa saya. Pulang ke rumah, tambah dihakimi lagi sama suami, sama istri, sama orang tua. Kacau rasanya hidup ini. Tuhan menerima kita, saudara, di hadiratnya. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Kita mendapatkan support kekuatan Tuhan. Di ayat 23 dikatakan, tetapi aku tetap atau aku berkesinambungan dekatmu. Ayat B. Tuhan memegang tangan kananku. Tidak ada kata penghubung. Mengapa aku tetap dekat kenapa aku suka dekat dengan Tuhan? Karena ia memegang tangan kananku. Bukan, karena ini berkat khusus. Jadi aku mendapatkan penerimaan Tuhan, bukan cuma itu. Tuhan memegang tangan. Kenapa harus tangan kanan? Sampai diulang 2 kali kata tangan di situ. Kita bacanya cuma 1 di situ ya. Tuhan memegang tangan. Lalu kemudian tangan kananku. Ini ditonjolkan tangan kanan. Sebenarnya kedua tangan kita dipegang oleh Tuhan. Kenapa harus 1 dipegang? Kenapa harus 2 dipegang? Kapan kita memegang tangan 2 orang? Kapan kita memegang tangan 1 orang? Kita akan pegang tangan 2 orang kalau dia sudah sama sekali tidak bisa bangkit. Kita bantu dia dengan 2 tangan. Kalau dia masih bisa bangkit, kita akan pegang 1 tangan saja. Yang paling kuat mungkin tangan kanan. Tapi tidak tahu yang kidal ya. Diangkat 1 tangan. Kenapa tangan kanan? Apa maksudnya Tuhan memegang tangan kananku? Memegang artinya Tuhan bilang begini, kamu tidak sendiri. Yang kedua, memegang artinya ada perasaan aman. Kalau kita jalan berdua, atau suami istri jalan berdua dalam gelap, lalu suami jalan ke kanan, istri jalan ke kiri, itu pasti bermusuhan, pasti. Itu enggak usah lagi
Ilmu menafsirkan pasti bermusuhan. Tapi kami saling mencintai pasti bermusuhan itu. Harusnya dipegang tangannya toh. Walaupun tidak suka ya pegang aja. Tapi kalau di mall, usahakan bapak-bapak pegang tangan istri. Kalau tidak habis itu ya, pegang. Ya. Itu kata di TikTok ya, pegang katanya ya. Tangannya supaya tidak kemana-mana. Ditanya, Bapak mesra sekali ya. Ke gereja berpegangan tangan, ke mall pegangan tangan. Bukan mesra, saya takutnya kalau istri saya kemana-mana begitu. Jadi saya harus pegang tangannya. Ya. Nah, pegang tangan juga artinya tidak ditinggalkan. Pegang tangan itu artinya dibantu, disupport. Dibantu, engkau pegang tanganku. Ada perasaan hangat waktu berpegangan tangan. Betul ya? Bapak Ibu, atau yang sedang pacaran, pernah pegangan tangan? Kalau enggak pegangan kayu, satu di sana, satu di sini. Tapi rasanya hangat juga ya. Jangankan pegang tangan, ngelihat aja begini sudah senang ya. Apalagi berpegangan. Mungkin kalau suami istri apalagi sudah 25 tahun sudah bosan ya. Nggak mau lagi. Nggak usah dipegang Pak, sudah biasa juga, bukan pegang lagi dipegang Pak. Ya, kata dipegang itu artinya tidak sendiri. Nah, nanti praktek ya. Suami istri pulang pegang ya. Kalau nggak mau dipegang ya sudah. Ya mulai hari ini kita nggak mau pegangan lagi. Ya. Pegang tangan supaya merasa tidak sendiri. Pegang tangan berarti ada perasaan aman. Pegang tangan berarti kita merasa tidak ditinggal. Pegang tangan berarti ada hubungan yang akrab. Pegang tangan berarti ada hubungan terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bayangkan tangan kita dipegang oleh pribadi yang berotoritas, yang Maha Kuasa. Dia pegang tangan kita. Bukankah ada lagu? Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bukan cumanya dia ya. Kita juga. Dia pegang tangan kita, dia topang. Dia bantu kita berdiri. Jadi di hadirat Tuhan saudara-saudara, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Di hadirat Tuhan, kita mendapatkan bantuan support dari Tuhan. Kalau kita sudah merasa tidak kuat di sini berjuang sendiri, karena rasanya tidak adil saya lihat. Ini bukan cuma lihat, semua perasaan saya, logika saya main, tidak mungkin lagi. Tapi di hadirat Tuhan, dia bantu kita, dia hibur kita, diberi kekuatan kepada kita. Saya terjemahkan lagi ayat 23A dan B. Tetapi saya terus menerus dengan gigih denganmu. Engkau memegang erat-erat tangan kananku. Memegang erat-erat. Ini bukan pegang biasa. Memegang erat-erat. Saudara, bukan kita yang pegang Tuhan. Mungkin tangan kita sudah terlepas pegang Tuhan. Mungkin harapan kita, sudahlah saya berhenti berdoa. Sudah percuma berdoa. Tapi saudara, Tuhan yang pegang kita. Mungkin kita sudah lepaskan harapan pegangan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan pegang kita. Tanpa kita sadari, dia pegang kita. Kan ada ajaran itu, teologia monyet sama teologia kucing. Monyet sama kucing tidak tahu teologia. Ya, jadi, tapi monyet itu anaknya yang supaya dia tidak jatuh, si anak monyet akan berpegang erat pada induknya. Kemana induknya loncat ke sana kemari, itu selalu dia pegang erat. Tapi bukankah dia punya kekuatan yang terbatas? Bisa terjatuh.
Dan induknya juga akan sangat terbatas bergerak karena pegangan dari anaknya ini. Si kucing, dia tidak pegang. Anaknya tidak pegang, tapi induk kucing akan menggigit anaknya dan dibawa. Digigit sakit ya. Induk kucing tahu bagian mana yang digigit. Yang jelas tidak digigit kepalanya. Digigit pada bagian lehernya. Dan kemudian dibawa kemana? Aman. Walaupun anaknya menggeliat ke sana kemari, bergerak ke sana kemari, dia aman karena induk ini yang pegang. Di hadirat Tuhan, kita dipegang oleh Tuhan, tangan kita dipegang oleh Tuhan, kita dibantu, bukannya diberikan rasa damai, rasa kuat untuk bekerja lagi, rasa kuat untuk menikmati hidup lagi. Rasanya kita sudah stres dan habis tenaga di sini. Tapi ketika kita diterima oleh Tuhan dan kita mendapatkan bantuan dari Tuhan, bantuan kekuatan, bantuan kasih, kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendiri dan kita tahu bahwa kita masih bisa bangkit. Setelah ini kita balik lagi untuk kerja, balik lagi ke rumah tangga, balik lagi ke kos, balik lagi ketemu dengan komunitas kita, balik lagi ketemu dengan orang-orang yang pernah memaki-maki kita. Kita kuat, akhirnya kita sekarang senyum-senyum. Lihat dia, kau belum tahu. Belum tahu. Tapi sebaliknya, kalau dia mengalami itu, hancur, binasa mereka. Jadi mau kembali semangat bekerja, hadirat Tuhan yang menguatkan kita. Mau kembali semangat untuk memulihkan hubungan dengan orang-orang yang pernah kita clash, hadirat Tuhan yang memulihkan kita. Dan kita tidak berjuang sendiri. Amin saudara. Dia pegang erat kita. Mungkin pegangan kita sudah lepas. Mungkin harapan kita sudah tidak ada lagi. Tapi percayalah, Tuhan menerima kita. Dan dia tetap pegang kita. Pemazmur sadar bahwa Tuhan tetap memegangnya dia. Sekalipun dia penuh dengan kecemburuan, kemarahan di sini. Tapi Tuhan pegang dia. Kita angkat pujian. Bapa, pegang tanganku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.